Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Azizah dengan NIM 1903429 dari kelas 6 DPGSD. Di sini saya akan mereview matkul pembelajaran berpikir dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 14. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan mereview materi pembelajaran berpikir dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Yang pertama yaitu ada The Way the Mind Works, yaitu menurut Joseph Murphy tahun 1997 menjelaskan bahwa adanya dua tingkatan pada pikiran kita, yaitu tingkat alam sadar atau irasional. Kita berpikir akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita yang kemudian berkreasi sesuai dengan sifat dasar dari semua gagasan kita. Pikiran bawah sadar adalah tempat dari emosi-emosi. Ini tempat dari emosi-emosi ini merupakan pikiran kreatif. Jika kita berpikir yang baik, maka kebaikan akan mengikuti. Jika kita berpikir jahat, kejahatan yang akan mengikuti kita. Begitulah cara berpikir pikiran kita bekerja. Jadi arti dari The Way the Mind Works itu adalah bagaimana pikiran kita bekerja. Selanjutnya itu ada taksonomi Bloom pada pembelajaran abad 21. Transformasi pembelajaran abad 21 telah merubah pola proses pembelajaran yang dapat dimulai kapan saja dan di mana saja tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini didukung munculnya ragam teknologi digital dan akses internet yang berkembang pesat. Maka digital taksonomi Bloom bertujuan untuk memberitahu instruktur tentang cara menggunakan teknologi dan alat digital untuk memfasilitasi pengalaman dan hasil belajar siswa. Bloom memfokuskan bagaimana alat digital dapat bertindak sebagai kendaraan untuk mengubah pemikiran siswa di tingkat yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya ada perbedaan antara lateral thinking dan vertical thinking. Lateral thinking yaitu menurut Edward de Bono membedakan cara berpikir ini dari berpikir vertikal. Berpikir vertikal adalah cara berpikir yang tradisional atau logis. Berpikir vertikal melihat solusi melalui pandangan yang wajar dari masalah atau situasi dan bekerja melalui itu. Umumnya dalam jalur yang paling biasa terpilih umum. Di sisi lain, berpikir lateral menunjukkan bahwa pemecah masalah dengan cara mengeksplorasi berbagai pendekatan solusi yang menantang. Bukan sekedar menerima solusi umum yang tampaknya paling potensial. Dalam hal ini, Edward de Bono sendiri tidak bertentangan dengan pemikiran vertikal. Ia melihat berpikir lateral sebagai proses yang melengkapi sehingga membuat solusi lain lebih kreatif. Nah, lalu selanjutnya ada brainstorming dan analogi. Brainstorming adalah metode yang sangat umum untuk menemukan ide-ide baru yang didasarkan pada spontanitas dan kreativitas. Konsep dasar dari brainstorming adalah melatih otak manusia untuk memicu munculnya ide dan kemudian meletakkan ide-ide tersebut di atas kertas. Nah, pencetus konsep dasar brainstorming adalah seorang penulis Amerika yang bernama Alex F. Osborne pada tahun 1939, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh teori manajemen yang bernama Charles. Nah, lalu selanjutnya, berpikir analogi itu apa? Berpikir analogi adalah proses penarikan kesimpulan dalam menyelesaikan masalah target dengan menggunakan masalah sumber dan membandingkan dua hal yang berbeda dengan hanya memperhatikan kesamaannya. Jadi, analogi itu mirip-mirip agar lebih paham mengambil contoh yang sama maknanya namun berbeda kasus gitu, sehingga orang yang mendengarkan, orang yang ikut berpikir itu lebih mudah memahami. Nah, selanjutnya adalah pengembangan alat ukur kemampuan berpikir. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengembangkan berpikir kritis, diperlukan suatu alat evaluasi yang dapat mengukur kemampuan tersebut. Jadi, pengembangan alat berpikir untuk kemampuan berpikir itu yaitu evaluasi, tes, yang memang nantinya untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, selanjutnya ada uji coba instrumen. Uji coba instrumen penilaian ini adalah tentu adalah penilaian yang akan diuji cobakan. Apa yang diuji cobakan yaitu validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.